Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isnani Punika Zahra dengan NIM 2400573 dari Prodi Pendidikan Non Formal. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang pendidikan sejarah di Indonesia. Yang pertama itu pengertiannya, di mana pendidikan adalah proses sadar dan terencana untuk mengembangkan potensi diri manusia agar menjadi pribadi yang berilmu, berakhlak, cakap, kreatif, dan berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, pendidikan ini tidak hanya bertujuan membuat seseorang tahu banyak hal, tetapi juga membentuk kepribadian agar mampu hidup dan baik dan bermanfaat bagi lingkungannya. Nah, pendidikan juga mencakup segala usaha dan tindakannya yang dilakukan seseorang atau lembaga untuk membantu individu berkembang dalam segala aspek, baik pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Proses pendidikan ini bisa terjadi di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat. Nah, sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik itu secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Selanjutnya itu landasan pendidikan, di mana landasan pendidikan ini merupakan dasar berpijak dalam menyelenggarakan pendidikan agar kegiatan belajar dan pengajaran memiliki arah yang jelas dan sesuai dengan tujuan bangsa. Nah, pendidikan Indonesia ini dibangun atas nilai-nilai dasar dan bersumber dari Pancasila, kebudayaan nasional, dan agama, serta berorientasi pada pengembangan manusia Indonesia seutuhnya. Yang pertama itu pendidikan berbasis nilai Pancasila, budaya nasional, dan agama. Nah, pendidikan di Indonesia ini harus berlandaskan pada nilai Pancasila, kebudayaan nasional, serta agama. Nah, nilai Pancasila ini menjadi dasar terutama pendidikan karena di dalamnya terkandung nilai kemanusiaan, keadilan, persatuan, dan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, pendidikan ini berlandaskan Pancasila diharapkan dapat melahirkan generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga berakhlak mulia, bertanggung jawab, dan memiliki semangat kebangsaan. Nah, yang itu budaya nasional. Nah, budaya nasional ini maksudnya itu menjadi sumber nilai dan identitas bangsa. Melalui pendidikan yang berlandaskan budaya, peserta didik ini diajarkan untuk mencintai, melestarikan, dan mengembangkan budaya Indonesia agar tidak terguras oleh pengaruh globalisasi. Nah, nilai-nilai seperti gotong royong, sopan santun, kerja keras, dan solidaritas juga lahir budaya bangsa yang luhur. Nah, yang terakhir itu ada agama. Agama ini memberikan dasar moral dan spiritual bagi peserta didik. Pendidikan ini berlandaskan nilai-nilai agama, membentuk pribadi yang beriman, bertakwa, dan berperilaku baik. Nah, yang kedua itu pengembangan potensi individu, di mana pendidikan ini bertujuan mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki individu, baik potensi intelektual, emosional, sosial, spiritual, maupun keterampilan hidup. Nah, setiap manusia itu dilahirkan dengan bakat dan kemampuan yang berbeda. Oleh karena itu, sistem pendidikan ini tidak boleh hanya menekankan pada aspek akademik, tetapi juga harus memberikan ruang bagi peserta didik untuk menumbuhkan potensi yang lain seperti seni, olahraga, kepemimpinan, dan keterampilan hidup. Nah, yang ketiga itu sistem pendidikan nasional yang adil, tidak diskriminatif, terbuka, dan partisipatif. Nah, landasan ini menegaskan bahwa pendidikan di Indonesia itu bersifat adil dan merata untuk semua warga negara, tanpa membedakan suku, agama, ras, jenis kelamin, status sosial, dan kondisi ekonomi. Nah, adil dan tidak diskriminatif ini berarti setiap anak bangsa ini memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Tidak boleh ada perbedaan perilakuan antara si kaya dan si miskin, antara yang tinggal di kota dan di desa, maupun antara laki-laki dan perempuan. Nah, terbuka
Terbuka ini artinya sistem pendidikan itu harus memberi kesempatan bagi siapapun untuk belajar sesuai minat dan kemampuannya. Pendidikan juga harus fleksibel, bisa diakses oleh berbagai lapisan masyarakat, termasuk mereka yang sudah dewasa atau bekerja. Terus partisipatif yang dimana berarti penyelenggaraan itu pendidikan melibatkan semua pihak, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan peserta didik. Pendidikan itu bukan hanya tanggung jawab sekolah atau guru, tetapi juga seluruh elemen bangsa. Nah, yang keempat itu pendidikan sebagai sistem yang berlangsung sepanjang hayat. Pendidikan bukan hanya kegiatan yang berlangsung di sekolah formal, tetapi juga sepanjang hayat. Artinya proses belajar itu terjadi seumur hidup dimanapun dan kapanpun. Fungsi dan tujuan pendidikan ini, fungsi utamanya adalah pendidikan di Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk manusia serta peradaban bangsa yang bermanfaat. Nah, tujuan khususnya ini mencakup perkembangan spiritual, intelektual, sosial, serta keterampilan peserta didik agar mampu menghadapi tantangan di masyarakat. Nah, pendidikan sejarah di Indonesia pada masa para kolonial. Pendidikan pada masa ini dilakukan terutama dalam bentuk informal dengan guru atau leluhur mengajarkan keterampilan hidup, pengetahuan lokal, dan agama. Pada masa pengaruh Hindu-Buddha, contohnya itu kerajaan-kerajaan di Nusantara. Pendidikan berlokasi di padepokan, belajar agama, bahasa, dan sastra, arsitektur, perhitungan waktu, dan seni. Pada masa Islam awal masuk ke Nusantara itu pendidikan meliputi pesantren, mushola sebagai tempat pengajaran agama, Al-Quran, fikih, serta ilmu keagamaan. Nah, sedangkan pada masa kolonial, ketika bangsa Barat atau VOC dan kemudian Hindu, Belanda melalui pengaturan pendidikan muncul sistem sekolah yang formal. Tetapi untuk golongan terbatas, terutama orang Eropa atau elite pribumi terlebih dahulu. Nah, Undang-Undang Pendidikan Belanda seperti tahun 1871 berusaha menyeragamkan pendidikan pribumi di Hindia Belanda walaupun kesetaraannya masih jauh. Masa awal kemerdekaan dan Orde Baru, setelah kemerdekaan 1945, sistem pendidikan ini mulai disusun sendiri oleh pemerintah Indonesia. Kurikulum dan jenjang pendidikan disesuaikan dengan semangat nasionalisme dan pembangunan. Nah, pada masa Orde Baru menegaskan sekolah tingkat dasar hingga menengah dan menguatkan sistem nasional melalui regulasi yang lebih sistematis. Nah, sedangkan pada masa era reformasi hingga kontemporer, sejak era reformasi itu 1998 ke depan, pendidikan ini semakin menyentuh aspek pemerataan, kualitas guru, teknologi, dan akses ke seluruh daerah. Nah, tantangan masih banyak, kualitas pendidikan antar daerah berbeda, fasilitas belum merata, dan relevansi dengan dunia kerja masih perlu ditingkatkan. Masa para kolonial. Pendidikan pada masa ini dilakukan terutama dalam bentuk informal dengan guru atau leluhur mengajarkan keterampilan hidup, pengetahuan lokal, dan agama. Pada masa pengaruh Hindu-Buddha, contohnya itu kerajaan-kerajaan di Nusantara. Pendidikan berlokasi di padepokan, belajar agama, bahasa, dan sastra, arsitektur, perhitungan waktu, dan seni. Pada masa Islam awal masuk ke Nusantara itu pendidikan meliputi pesantren, mushola sebagai tempat pengajaran agama, Al-Quran, fikih, serta ilmu keagamaan. Nah, sedangkan pada masa kolonial, ketika bangsa Barat atau VOC dan kemudian Hindu, Belanda melalui pengaturan pendidikan muncul sistem sekolah yang formal. Tetapi untuk golongan terbatas, terutama orang Eropa atau elite
akte pribumi terlebih dahulu. Nah, Undang-Undang Pendidikan Belanda seperti tahun 1871 berusaha menyeragamkan pendidikan pribumi di Hindia Belanda walaupun kesetaraannya masih jauh. Nah, selanjutnya itu pendidikan di Indonesia pada saat ini. Sistem dan regulasi. Sistem pendidikan nasional ini diatur melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang menetapkan bahwa sistem penyelenggaraan harus bersifat demokratis, berkeadilan, tidak diskriminatif, dan menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia serta kemajemukan. Nah, jenjang pendidikan formal umumnya terdiri dari pendidikan usia dini atau disebut dengan PAUD, sekolah dasar, sekolah menengah, pertama, dan atas, dan pendidikan tinggi, tetapi juga ada pendidikan non formal dan informal. Tantangan dan peluang. Tantangan ini ketimpangan akses antar daerah, kualitas guru, fasilitas sekolah, relevansi kurikulum, dan kebutuhan zaman. Nah, peluang memanfaatkan teknologi fokus pada karakter dan pengembangan potensi individu serta dukung kebijakan untuk pemertaan. Arahan ke depan tuh pendidikan di Indonesia ini diarahkan supaya peserta didik tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki karakter kreatif, mandiri, dan mampu bersaing di era digital, di era global. Pendidikan sepanjang hayat ini menjadi bagian penting, tidak hanya di sekolah, tetapi juga pembelajaran seumur hidup, bisa di kapan saja maupun di mana saja. Nah, kesimpulan dari materi ini, konsep pendidikan di Indonesia ini menekankan manusia seutuhnya, iman, akhlak, kecerdasan, kreativitas, dan tanggung jawab sosial. Nah, sejarah pendidikan ini menunjukkan perubahan besar secara sistematis, informal, tradisional, kolonial, nasional, modern, dengan tantangan dan kemajuan masing-masing. Nah, pendidikan saat ini berupaya menyatukan regulasi nasional dengan pemertaan, kualitas, relevansi, dan transformasi sesuai zaman. Mungkin hanya itu materi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.